Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi research. Adapun saya Roni Anton Panjangan dan teman saya Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian research, yang dimana adalah proses untuk mencari atau menemukan sesuatu yang kita cari dari sekumpulan data atau informasi yang lebih besar. Ketika kita mencari sesuatu, misalnya di internet menggunakan mesin pencarian atau search seperti Google, kita memasukkan kata kunci atau pertanyaan, dan mesin pencarian akan mencoba menemukan halaman web atau informasi yang relevan dengan kata kunci tersebut. Di kehidupan sehari-hari, kita juga melakukan pencarian saat mencari buku di perpustakaan berdasarkan judulnya, mencari nama kontak di telepon pintar kita, atau mencari alamat rumah di peta digital. Pencarian membantu kita menemukan informasi dengan cepat dan efisien, dan ini sangat penting dalam dunia modern di mana kita memiliki akses ke banyak data dan informasi. Dan kita akan melanjutkan di metode pencarian. Yang pertama itu tentang binary search. Yang pertama tentang teknik pencarian dengan membagi data menjadi dua bagian. Dan yang kedua adalah syarat dari binary search adalah data harus terurut atau merupakan syarat mutlak dari binary search. Dan ketiga adalah contoh penerapan sehari-hari adalah dengan melakukan pencarian halaman pada buku pelajaran atau dengan kamus. Dan yang kedua itu tentang linear search. Yang pertama, linear search adalah metode pencarian elemen tertentu di dalam suatu array atau daftar dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu secara berurutan, mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Yang kedua itu proses ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dengan nilai yang dicari hingga nilai tersebut ditemukan atau semua elemen telah diperiksa. Jika nilai yang dicari tidak ditemukan, pencarian berakhir setelah memeriksa semua elemen. Dan ketiga, metode ini cocok untuk digunakan pada array yang tidak terurut atau ketika tidak ada informasi tambahan tentang posisi elemen yang dicari. Fibonacci search. Fibonacci search adalah metode pencarian yang menggunakan dari Fibonacci untuk menemukan posisi dari elemen yang dicari dalam array yang terurut. Metode ini mirip dengan binary search, tetapi menghitung titik tengahnya dengan menggunakan nilai dari depth. Dan keempat adalah interpolation search. Interpolation search adalah metode pencarian yang digunakan untuk mencari elemen dalam array yang sudah diurutkan berdasarkan interpolasi linear dari nilai-nilai dalam array. Metode ini berasumsi bahwa elemen-elemen dalam array terdistribusi secara merata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program Fibonacci, dan dimana yang pertama itu kita akan melakukan import Java to scanner, dan kita akan menamai kelas kita itu Fibonacci. Selanjutnya kita akan melakukan sistem art print, yaitu memasukkan jumlah bilangan Fibonacci yang ingin kita tampilkan, dan kita jangan lupa akan memasukkan dengan integer count. Setelah itu di bagian di Fibonacci ini kita akan libatkan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan Fibonacci yang ingin ditampilkan, yaitu dengan menginput jumlah bilangan. Dan yang kedua itu setelah memasukkan jumlah bilangan tersebut, program akan melakukan iterasi dari 0 hingga jumlah bilangan tersebut. Nah, di penjelasan saya sebelumnya di sini maksud saya itu ada di program di tentang sistem art print length, tentang di dari Fibonacci dengan plus count plus bilangan for integer i 0.2. Nah, dan penjelasan sebelumnya itu ada di program nilai tersebut, dimana pada setiap iterasi program memanggil fungsi Fibonacci untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Nah, fungsi Fibonacci yaitu fungsi rekursif yang mengembalikan bilangan Fibonacci ke n. Nah, jika n sama dengan 0 hasilnya adalah 0. Jika n 1 hasilnya adalah 1. Untuk n lebih dari 1 hasilnya adalah penjumlahan dari dua bilangan Fibonacci sebelumnya atau yang rekursif. Nah, di bagian outputnya itu setiap bilangan Fibonacci yang dihitung kemudian ditempelkan ke layar dalam satu baris. Nah, di sini saya akan
memberi eh, program yang sudah selesai. Kita akan run program Fibonacci ini. Nah, di sini saya akan ingin menampilkan angka 3. Nah, akan muncul dari Fibonacci dengan 3 bilangan, yaitu 0, 1, 1. Sekian dari penjelasan program Fibonacci saya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan juga menjelaskan tentang program tentang language interpolation. Sebenarnya ini program tentang interpolasi, cuma saya akan menjelaskan tentang interpolasi language di dalam publik kelas saya. Nah, di dalam program language ini saya akan menjelaskan tentang program yang basis data saja, yaitu tentang masukkan jumlah data dan ingin kita interpolasikan, ingin kita interpolasikan data yang pengen kita masukkan. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi di dalam programnya ini. Nah, di dalam input data interpolasi ini kita akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah data. Nah, kita akan masukkan jumlah data points yang kita ketahui, dan kemudian kita akan memasukkan nilai X dan Y untuk di setiap titik tersebut. Nah, kita akan menginput nilai X. Nah, di dalam nilai X ini kita ada di program, yaitu di layar, itu tentang double X new double Y new double. Nah, kita lanjut lagi. Input nilai X yang diinterpolasi setelah memasukkan titik data, pengguna diminta untuk memasukkan nilai X untuk melakukan interpolasi. Nah, di dalam interpolasi language ini fungsinya itu untuk melakukan interpolasi dengan metode language. Metode ini bekerja dengan cara menghitung polinomial yang melewati semua titik yang diberikan. Nah, di dalam langkah-langkah metode language ini ada, yaitu setiap titik data X dan Y digunakan untuk membentuk suatu term dan polinomial. Untuk setiap titik data ke Y, sebuah term language diakulasikan yang melibatkan semua titik data kecuali titik tersebut sendiri. Akhirnya semua term-term ini dijumlahkan untuk mendapatkan nilai interpolasi pada nilai X yang diinginkan. Dan di dalam outputnya itu hasil interpolasi atau nilai yang diestimasi kemudian ditampilkan kepada pengguna. Dari sini setelah programnya sudah selesai, kita akan menjalankan apakah berhasil atau tidaknya. Nah, di sini saya akan menjalankan program interpolasi apakah berjalan sesuai dengan yang ada di program di layar ini, apakah tidak berhasil. Kita akan menjalankannya. Sekian jumlah data point. Di sini kita bebas masukkan jumlah data pointnya berapa saja. Kita masukkan 10, kita masukkan 2, 4, 5, 6, 9, 34, 56, 78, 34, 23,
Nah, di sini saya memasukkan jumlah data poinnya itu 5 dan masukkan data poin X dan Y nya itu kita masukkan nomor angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 15, 25. Nah, sedangkan di nilai X yang pengen kita interpolasikan, saya memasukkannya itu angka 35 dan terdapat hasil interpolasinya yaitu untuk si X 35.0 adalah itu X nya itu untuk X itu 35.0 dan untuk Y kita mendapatkan 45.0 dan berhasil. Ya, baiklah, terima kasih tentang penjelasan saya mengenai program. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang program interpolasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma dari binary search. Di papan tulis telah tersedia sebanyak 15 data elemen yang akan dicari. Terdiri dari data 5, 8, 30, 34, 45, 54 dan seterusnya. Tadi kan di penjelasan sebelumnya teman saya Bayu menjelaskan tentang binary search itu adalah pencarian yang harus terurut, datanya harus terurut. Karena nanti jika datanya tidak terurut, maka pencariannya tidak akan bisa. Karena data yang terurut dalam binary search itu adalah syarat yang mutlak terhadap pencarian metode binary search. Oke, selanjutnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, binary search ini dibagi dua, yaitu pencarian dari kiri dan pencarian dari kanan. Oke, langsung saja ke rumusnya. Kita harus mencari nilai tengah dari data yang akan kita cari. Sebelumnya adapun data yang kita cari yaitu di indeks 14 dengan elemen 93. Oke, langsung saja ke rumusnya. Rumusnya yaitu mid atau nilai tengah sama dengan kiri tambah kanan dibagi 2. Oke, langsung saja pada iterasi yang pertama, mid sama dengan kiri 0 ditambah data paling kanan 14. Lalu dibagi 2, hasilnya sama dengan 7. Lalu kita cek indeks 7 elemennya nilai berapa? Indeks 7 62. Jika nilai yang kita cari lebih kecil daripada jika nilai yang kita cari lebih besar daripada nilai tengah yang kita dapat, maka kita memasukkan rumus kiri sama dengan mid tambah 1. Tadi midnya dapat 7 ditambah 1 sama dengan 8. Oke, lanjut ke iterasi kedua. Mid sama dengan 8. Nah, selanjutnya untuk iterasi yang kedua, kita masukkan mid sama dengan, kita mengambil nilai kirinya dari sini, yaitu 8 ditambah tetap 14 karena data yang paling kanan 14 per 2 sama dengan 11. Kita lihat data di indeks 11 yaitu 77. Karena 77 lebih kecil daripada nilai yang kita cari, maka sama seperti yang sebelumnya kita menggunakan rumus kiri sama dengan mid tambah 1. Tapi kalau misalnya data yang kita cari lebih besar daripada nilai tengah yang kita dapatkan, maka kita menggunakan rumus kanan sama dengan mid kurang 1. Oke, kita lanjut. Maka kiri sama dengan mid 11
tambah 1 yaitu 12. Oke, kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Kita lanjut pada iterasi yang ketiga, yaitu mid sama dengan ambil nilai kirinya 12 ditambah 14 per 2, hasilnya sama dengan 13. Maka kita cek lagi seperti sebelumnya, nilai pada indeks ke-13 itu adalah 90. Masih tetap seperti yang sebelumnya, 90 lebih kecil daripada 93. Maka kita menggunakan rumus kiri sama dengan 13 ditambah 1 sama dengan 14. Maka kita lanjut ke iterasi yang terakhir, yaitu mid sama dengan data kiri 14 ditambah data kanan 14 dibagi 2 sama dengan 14. Kita cek lagi apakah data yang kita cari ada di indeks 14, yaitu 93. Ini adalah data yang kita cari. Maka data yang kita cari terdapat di indeks ke-9, indeks ke-14. Demikian merupakan algoritma untuk binary search. Sedangkan untuk linear search itu menggunakan pencarian yang mengecek satu persatu indeks dari data yang kita punya. Misalnya kita mencari 66, maka akan dicek satu persatu sampai data ditemukan pada indeks ke-7. Misalnya kita mencari yang data 62. Sedangkan kalau binary tadi kan kita cuma mencari nilai tengah, kiri kanan nilai tengah. Sedangkan kalau untuk linear kita mencari satu-satu. Kalau di linear ini perbedaannya dengan binary search, kalau linear datanya bisa diacak, tapi sedangkan kalau binary tadi datanya harus terurut. Oke, selanjutnya saya akan membuat program dari algoritma yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu binary search dan linear search. Oke, yang pertama saya akan membuat program dari metode binary search. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pertama membuat project. Misalnya kawan-kawan belum atau baru pertama kali menggunakan Java, pertama kita harus membuat project. Sebentar. Kemudian kita klik next, lalu kita namai project tersebut. Misalnya coba-coba. Kemudian klik finish. Maka projectnya sudah dibuat dan telah tersedia package di dalam project tersebut. Oke, tapi karena teman saya sudah membuat project, yaitu ini project struktur data dan package project, maka saya akan memasukkan program yang akan saya buat di package project yang sudah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Oke, jadi ini kita tidak perlu, kita akan menghapusnya dengan cara delete. Yes. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, lagi proses. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan kelas. Langsung saja klik kanan pada project. Selanjutnya pilih new, pilih Java class. Kita buat nama dari kelas yang kita buat. Saya akan membuat untuk
program yang pertama yaitu binary search. Oke, klik finish. Kita bisa menghapus komentar-komentar yang tidak diperlukan. Nah, yang pertama saya akan membuat suatu program dengan sebagai berikut. Binary search dengan parameter integer ARR. Ini merupakan array untuk menampung data-data dari data yang ingin kita cari nanti. Selanjutnya int kiri. Int ini untuk teman-teman yang misal baru pertama kali, int ini adalah suatu tipe data integer yang dapat menampung angka di Java atau program-program lain. Selanjutnya kita membuat int kanan dan int elemen. Oke. Selanjutnya kita memasukkan rumus seperti di yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi di sini kita harus menentukan tipe data dari suatu variabel. Nah, variabelnya yaitu mid. Maka kita harus membuat tipe datanya integer. Saya memilih integer. Sama dengan masukkan rumusnya kiri tambah kanan dibagi 2. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita membuat looping while ketika kiri lebih kecil sama dengan kanan, maka cetak check index agar kita dapat melihat di indeks mana data yang sudah diproses menggunakan rumus ini. Kemudian kita masukkan mid, nilai tengah, ditambah buka kurung nilai titik 2. Ini untuk menampilkan nilai dari array tersebut. Nanti teman-teman bisa lihat agar lebih jelas. Ini ditambah ARR mid, ditambah buka kurung tutup kurung, kemudian dilanjut jika if ARR mid lebih kecil dari elemen ini data yang kita cari. Selanjutnya, maka misalnya jika ARR mid lebih kecil dari elemen yang kita cari, maka akan dieksekusi kiri sama dengan mid tambah 1 titik koma. Else if ARR mid sama dengan elemen, maka return mid, dan else kanan sama dengan mid kurang 1 titik koma. Kemudian mid sama dengan kiri tambah kanan per 2. Jangan lupa titik koma. Return
minus 1. Oke, kita kan ini kalau misalnya kita sudah selesai ini, coba kita run. Sebentar. Ini tidak akan bisa di run atau error kalau tidak ada main class dari program tersebut. Maka dari itu kita akan membuat main class-nya itu dengan cara public static void main string argumen kurung awal enter. Nah, di sini kita memasukkan data yang kita inginkan dengan cara pilih tipe datanya integer, array, atau bisa kita ganti jadi data sama dengan kurung awal. Di yang sudah saya jelaskan di papan tulis kemarin kan datanya ada sebanyak 15, itu 5, 8, 30, 34, 45, 54, 59, 62, 66, 67, 69, 77, 90, dan 93. Oke, kan seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau syarat mutlak dari binary search itu datanya harus terurut, tidak boleh acak. Oke, kita masukkan int elemen. Ini adalah data yang kita cari. Elemen ini adalah data yang kita cari. Yang kita cari kemarin kan 93. Jangan lupa titik komanya. Terus int kanan sama dengan data titik length. Nah, ini gunanya untuk length ini gunanya untuk melihat berapa jumlah total dari data ini. Oke, selanjutnya kita buat lagi int index sama dengan, nah kita masuk di sini binary search, kita copy aja. Oke, masuk data koma 0 koma kanan koma elemen elemen, kemudian titik koma. If jika indeks tidak sama dengan minus 1, tidak sama dengan minus 1, maka akan membaca output system out print elemen tambah data ini ditemukan pada indeks kedua tambah indeks. Nah, ini kan ini kan nanti menampilkan elemen. Nanti kayak gini. Nanti hasilnya itu jika indeks tidak sama dengan minus 1, maka elemen
ini 93 spasi data 93 data ini ditemukan pada indeks ke, nanti akan masuk ke sini. Indeks ini yang ini. Oke, selanjutnya jika tidak else, maka akan mencetak elemen yang kita cari tidak ditemukan. Selanjutnya titik koma. Oke, coba kita run. Sebentar. Sebentar kita run. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kan hasilnya sebentar. Ada kesilapan. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, kemarin kan data kita ada 15, tapi saya kurang menambahkan datanya di sini. Jadi karena saya lupa datanya berapa, saya tambahkan angka yang asal saja, tapi yang harus berurut. Oke, saya ingin menambah 40 aja. 40. Kita run lagi. Sebentar. Oke. Nah, hasilnya kan sudah sesuai dengan yang saya kerjakan di papan tulis. Indeks 7 nilainya 59. Kita cek, indeks itu selalu dihitung dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9. Kan dibagi 2 tuh. Ini kan datanya 15. Dibagi 2. Ambil yang tengah, 7. Jadi hasilnya tadi. Ntar kita run lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Indeks 7 nilainya 59. Indeks 11 nilainya 69. Indeks 13 nilainya 90. Indeks 14 nilainya 93. Terdapat 4 kali pencarian. Dan data 93 ditemukan di indeks ke-14. Valid ya. Jadi program kita sudah berhasil. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang linear search. Kita nanti untuk kan tadi katanya linear search itu pencarian dengan bisa menggunakan data yang teracak. Oke,
Oke, nanti saya akan melanjutkan tentang linear search. Untuk penjelasannya, kita mengambil ini dari atas sini. Sebenarnya bisa kalau kita membuat di main semua, tapi agar lebih simple saya membuat seperti ini untuk memanggil rumus-rumus dan dieksekusi di main. Sepertinya sudah. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan program metode linear search. Oke, tadi kan saya sudah membuat ini program binary search. Nah, sekarang saya akan membuat program linear search. Sama seperti yang sebelumnya, kita namai linear search. Selanjutnya, oke, hapus komentar-komentarnya. Lalu kita masukkan apa ya namanya yang function. Oke, setelah kita menghapus komentar-komentar yang kurang perlu, kita membuat function seperti yang sebelumnya, public static integer linear search search dengan parameter integer ini untuk membuat array, tanda kurung ini untuk membuat array ini yang saya blok. Oke, selanjutnya koma integer, kita namai angka yang kita cari dengan nama target aja lah, target. Oke, kurung awal, enter. Sebentar. Oh iya, namanya ya, nama dari array-nya. Oke, kita masuk untuk membuat perulangan for integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari ARR length a, titik koma i plus plus kurung awal, bentar. Ini perulangannya seperti ini. Ini ARR, maksudnya for integer i sama dengan 0, dimulai dari 0. I-nya lebih kecil dari data yang akan kita masukkan di main class nanti. I plus plus bertambah-tambah 1. Masuk ke kondisi if ARR i sama dengan target, nah maka return i titik koma kurung awal return minus 1 titik koma. Selanjutnya masuk ke main class. Kan kalau misalnya tadi ini binary search kan untuk rumusnya kan agak lebih ribet daripada linear search. Karena kan tadi di binary search kan pencarian dari tengah.
Makanya ada rumus kiri kanan dibagi 2. Kalau untuk linear search ini kan seperti yang saya jelaskan kemarin, pencarian satu persatu sampai data yang kita inginkan dapat. Oke, kita langsung saja masuk ke main class-nya. Public static void main sebentar. String ini args. Oke, enter. Di sini kita memasukkan data-data yang akan dicari nanti. Kita namai data saja. Oke, sekarang kita masuk ke main class-nya. Kita membuat public static void main buka kurung string args kurung berawal enter. Kita memasukkan data yang ingin kita cari, kita kasih nama data saja sama dengan, tadi kan datanya berurut, binary search ini kan tadi berurut, saya akan mengacaknya jadi seperti ini, tapi datanya masih tetap sama, 93 67 82 34 62 8 45 54 59 66 30 77 69 5 dan terakhir 90. Oke, titik koma. Jadi kita memasukkan targetnya, kan tadi integer target, kita copy aja. Target sama dengan yang kita cari tadi kan 93, tapi kan kalau misalnya kita cari 93 dengan mengecek satu persatu, sekali pencarian langsung udah dapat. Makanya kita cari aja yang ini aja, 5 aja. Titik koma. int result sama dengan masukkan ini untuk dipanggil ke main. Dengan parameter yang tadi data, sorry ini salah, linear data, target, titik koma. Jika result atau hasil tidak sama dengan -1, maka eksekusi elemen tambah target itu tadi yang 5 tambah ditemukan di indeks berapa, makanya kita membuat result ini untuk indeks, biar nggak apa, kita buat aja jadi indeks, kita ganti namanya jadi indeks tambah indeks. Oke, biar agak keren deh ya, taruh titik, abaikan aja.
target ditemukan. Oh, ini kurang. Oke. Selanjutnya else so elemen ini tadi copy aja sampai sini aja. Ini kan untuk yang tidak ditemukan. Elemen target tidak ditemukan di list di list aja. Oke, kita run sebentar. Nah, hasilnya kan jadi cuman seperti ini. Elemen 5 ditemukan di indeks 13. Itu beda dari yang ini. Ini kan menampilkan prosesnya satu persatu. Ini. Jadi di situ aja sih perbedaannya. Kalau misalnya mau membuat yang prosesnya kayak binary search ini, tinggal teman-teman menambahkan codingan di sini aja, di atas ini, di sini aja, masukkan while ini, terus ke sini. Tapi karena biar mempersingkat waktu, saya buat kayak gini aja. Jadi cukup sekian penerapan atau implementasi dari program yang saya buat. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Perkenalkan, saya Joyce Marco Sumbing dan teman saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang array. Array yang kami jelaskan itu ada dua, yaitu array 1 dimensi dan juga 2 dimensi. Array 1 dimensi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, apa itu array dalam pemrograman? Array sering juga dikenal sebagai lari. Array adalah sekumpulan variabel yang mempunyai tipe data yang sama dan diidentifikasikan dengan memakai satu nama saja. Dengan kata lain, satu nama variabel atau pengenal digunakan untuk sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Di dalam bahasa pemrograman Java, satu array atau satu lari, setiap elemennya harus satu tipe data yang sama. Misalnya, jika kita mendeklarasikan sebuah lari dengan tipe data integer, maka elemen yang kita input di dalam array tersebut harus elemen dengan tipe bilangan integer pula. Inilah gambaran dari integer angka. Ada -4, 2, 1, -2, 1, dan 8. Inilah string namanya. Alex, Odi, Adi, dan Indra. Dan inilah cara simbolnya, bintang, tambah, sama dengan, dan kurang. Inilah double bilangan desimal 0,223, 0,53, 0,64, dan 0,3543. Dan setelah itu one dimensional array atau kadang disebut single dimensional array atau dalam bahasa Indonesia array 1 dimensi adalah struktur dengan elemen data yang diakses secara berurutan. Jadi di sini dapat diakses oleh substrat yang diambil dari satu indeks saja, kolom atau baris. Ya, inilah dari gambaran, ada 9 elemen dan 9 indeks. Yang pertama ALDORITMA, dan inilah 9 kolom indeksnya. Baik, saya akan melanjutkan dari array 1 dimensi merupakan kumpulan elemen-elemen yang sama dan tersusun dalam satu baris. Elemen-elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Inilah bagian
tipe data mulai dari nama array dan berdasarkan dari elemen 0, elemen 1 dan elemen 2. Inilah deklarasi dari yang menentukan jumlah elemen bentuk umum. Inilah tipe datanya dan inilah nama array-nya. Ini tipe data integer dan ini jumlah elemennya. Inilah beberapa jumlah elemen, ada 5 jumlah elemen dari deklarasi array. Baik, saya akan menjelaskan satu contoh dimensi. Yang pertama, kita membuat
public class yang bernama array, dan setelah itu kita membuka public static void main string dan tipe data integer. Selanjutnya kita membuat array satu dimensi dengan data. Adalah data yang berangka 5, 8, 30, 34, 40, 45, 54, 59, 62, 66, 67, 69, 77, 90, dan 93. Terus kita cetak dengan cara sistem outPrintln atau isi dari array. Dan setelah itu kita akan membuat perulangan untuk menampilkan tiap data di output. Lalu masuk perulangan dengan data-data untuk menjadi tipe data integer dengan datanya. Setelah itu kita akan mencetak data dari sistem outPrintln dengan data I tambah data I. Inilah dari sekian pembuatan dari contoh satu dimensi. Setelah itu sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang array multidimensi. Array multidimensi adalah jenis array yang memiliki lebih dari satu indeks untuk mengakses elemen-elemennya. Array ini memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk tabel atau matriks, di mana setiap elemen dapat diakses menggunakan kombinasi dari beberapa indeks. Ketika jumlah dimensi array yang ditentukan ternyata lebih dari satu, maka akan masuk dalam kategori multidimensional array. Ini termasuk struktur array 2 dimensi dan 3 dimensi atau lebih. Array 2 dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks, merupakan perluasan dari array 1 dimensi. Jika array 1 dimensi hanya terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen, maka array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di gambar berikut ini di kolom 1 dan di row 1 itu ada A dan 0, elemennya 0 dan 0. Di kolom 2 di row 1 itu ada 0 dan 1 elemen. Di kolom 3 dan di row 1 itu ada 0 dan 2. Kemudian di kolom 4 dan row 1 itu ada A, 0, elemennya 3. Kemudian di kolom 1, row 2 itu ada A, elemennya 1, dan kemudian disusul elemennya 0. Kemudian di kolom 2, di row 2 itu ada A, elemen 1, dan elemen 1 juga. Kemudian di kolom 3, di row 2 itu ada A, elemen 1, dan elemen 2. Kemudian di kolom 4, row 2 itu ada A1, elemen 1 dan 3. Dan kemudian di row 3 sama seperti sebelumnya. Dideklarasi array 2 dimensi menggunakan bentuk umum seperti tipe data, lalu kemudian kurung siku 2 yang ditandai dengan multidimensi, kemudian disusul dengan nama array-nya, lalu elemen-elemennya. Di sini sama seperti yang di deklarasi array 2 dimensi ini. Di sini ada integer itu tipe datanya, kemudian angka ini adalah nama array-nya, dan disusul dengan 2 yang sebagai 2 kurung siku yang ditandai dengan 2 array 2 dimensi. Kemudian masuk dengan elemen 1A-nya, dan kemudian disusul dengan elemen 2-nya dan seterusnya. Deklarasi array 2 dimensi juga bisa diinisialisasikan berdasarkan indeksnya, di mana indeks array yang diinisialisasikan dimulai dari indeks 0, di mana bentuk umumnya deklarasinya itu yaitu tipe
data, kurung siku 2, kemudian nama array, lalu new dan tipe datanya, kemudian jumlah elemen di dimensi 1, baru dimensi 2. Lalu nama array, indeks dimensi 1, indeks dimensi 2 sama dengan nilai elemen. Nama array, indeks dimensi 1 ke jumlah 1, kemudian indeks dimensi 2 ke jumlah 1, baru sama dengan nilai elemen. Sama seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yang dimana ini adalah integer, itu tipe datanya, kemudian ini kurung siku 2 sebagai penanda itu adalah array 2 dimensi, kemudian ini ada nama array-nya, kemudian sama dengan new, itu tipe datanya integer, kemudian masukkan elemennya 2 dan 2 di sini elemennya. Maka ini ada outputnya, maka ini ada deklarasinya itu terdeklarasikan nama array-nya, kemudian elemen-elemennya. Jadi maka menghasilkan seperti ini. Nah, untuk programnya ini mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari array multidimensi. Jadi saya menggunakan array 2 dimensi yang dimana menginput nama-nama mahasiswa SI dengan menggunakan array 2 dimensi. Yang dimana saya tentu saja untuk menginput yaitu saya menggunakan scanner. Jadi saya memasukkan library scanner yaitu import Java util scanner. Kemudian saya deklarasikan di sini scanner input new scanner sistem dan kit, dimana saya untuk meminta array 2 dimensi. Yang di dimensi pertama itu saya masukkan jumlah kelasnya, yang dimana saya deklarasikan seperti ini, input jumlah kelas di SI, yaitu tipe datanya integer dengan variabel penampungnya jumlah kelas, lalu input untuk menginput namanya, menginput angkanya, lalu di sini next integer untuk tipe datanya, dimana dimensi keduanya array itu yaitu jumlah mahasiswa di dalam kelas tersebut. Yang nantinya saya akan coba mempraktikkan juga, yang dimana saya menggunakan array 2 dimensi yaitu jumlah kelasnya itu 2 dan jumlah mahasiswanya 3. Jadi di sini saya akan lanjutkan di jumlah mahasiswanya, tipe datanya itu integer, variabel penampungnya itu jumlah mahasiswa, lalu input dan next integer. Kemudian saya akan mendeklarasikan array 2 dimensinya, yaitu saya menginput yang dimana tadi menginput nama-nama mahasiswa SI, di mana saya menggunakan tipe data string untuk nama-nama seperti itu, lalu 2 kurung situ yang menandakan array 2 dimensi yaitu variabelnya SI, ini yang dengan new string yaitu tipe datanya, kemudian elemennya yang saya dari variabel jumlah kelas, kemudian elemen keduanya itu di dimensi kedua jumlah mahasiswa dari scanner, yang variabel scanner jumlah mahasiswa. Kemudian input nilai elemen array multidimensi dengan menggunakan loop for, di mana for integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah kelas i plus, di mana untuk iterasi setiap kelas dan jumlah kelas kurang 1. Kemudian di nama mahasiswanya sini juga saya menggunakan perulangan for, kemudian
Di sini ada variabel dari array-nya yang dimana pengguna hanya menginput nama saja, setelah itu selesai. Inilah kesimpulan dari array. Array adalah struktur data linear yang menyimpan kumpulan data bertipe serupa. Struktur ini diminati karena tidak memerlukan lokasi memori tambahan serta membantu mencegah terjadinya kelebihan atau kekurangan memori. Oke, saya akan menyimpulkan itu ada kelebihan dari array ini. Yang dimana kelebihan dari array adalah array mengalokasikan memori di lokasi memori yang berdekatan untuk semua elemennya. Oleh karenanya, tidak ada kemungkinan alokasi memori tambahan dalam penerapan array. Hal ini akan membantu Anda menghindari kelebihan memori atau kekurangan memori dalam struktur. Di samping itu, array juga dapat memudahkan Anda dalam mengimplementasikan struktur data lain seperti linked list, kemudian tree, dan bahkan breaks. Dan saya akan membacakan kekurangannya. Yang pertama kekurangan itu ialah kelemahannya, yakni soal ukuran tetapkan berarti kita tidak bisa menambah atau juga menghapus elemen setelah dibuat. Dan yang kedua, kelemahan yang kedua yakni penambahan item di mana proses penyisipannya mengharuskan setiap elemen dipindahkan dari lokasi aslinya ke slot berikutnya yang tersedia. Hal ini mungkin menambah biaya dan peningkatan biayanya itu linear. Dan yang ketiga, fungsional yang dimiliki array itu terbatas. Meski memang sangat efektif untuk proses yang sederhana, tapi untuk masalah yang kompleks itu memang lebih baik mempergunakan struktur data yang lainnya. Dan yang terakhir, menghapus item akan membuat penyalinan setiap elemen sebelumnya untuk mengisi celah elemen yang ditinggalkan oleh elemen yang dihapus. Itulah yang membuat biaya penghapusan elemen itu memang sangat mahal.